Saya berhadapan dengan kaum ulama ini sulit, tapi saya merasa bahagia, merasa bangga. Itu yang ada di kami, sehingga kami bisa menyampaikan ini loh sebetulnya sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kula minangka sahibul bait katrangan sedawuh dumateng panjenengan sami para ulama, para kiai, wakil khusus saya sampaikan sedawuh dumateng Bapak Dr. Anas Haji Syarifah Yusuf Umum Besar Gerakan Pemuda Ansor mengenai panjenengan sami bahwa ningali dan seru bukan mati nopo SPS itu senes pasukan Garda Republik, senes pasukan Bedayat niku wau kabar ser nopo kepengin ngurubuk ketua umumipun Komandan Tentara Indonesia di wonten iki nggih mangke insyaallah kalian. Ugi aturaken sudin rawuh dumateng Bapak Haji Tarmasi Widiantono. Beliau merupakan sesepuh wonten wilayah Kabupaten Madiun dan adalah ketua umum Persaudaraan Setiahati Terati. Mengenai panjenengan sampun ngertos kesehatan termasuk betul-betul panjenengan termasuk saudara-saudara saya dari Banser, mereka termasuk yang saudara Terati. Alhamdulillah ketua umum pun hadir di tengah-tengah kita di mereka Bapak Haji Tarmasi Widiantono. Kadang-kadang ulama NU itu kalau diundang RMI jarang datang, tapi kalau diundang FOL datang. Karena apa? Memang Wibowo ini gede sintikoli daripada RMI ini. Ya terus terang mawon gitu. Pulau undang jenengan terus tidak kok kabar ngalih. Tapi kalau yang diundang itu hanya Kiai Mansur Hasbullah yang sudah punya akar di masyarakat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma yang berhormat saudara kami, saudara Haji Saifullah yang jauh-jauh dari Jakarta beserta rombongannya, yang terhormat para ulama, para tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang berbahagia. Kita sebagai insan yang beriman bertakwa kepada Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiratnya. Semua itu hanya karena atas ridho dan rahmatnya kita semua dapat hadir di dalam satu kegiatan siang hari ini, kegiatan yang cukup mulia, yaitu haul dari beliau Bapak Kiai Haji Mahfud Hasbullah, dan sekaligus silaturahim dari para ulama pengasuh pondok pesantren sewilayah hasil Madiun yang berbahagia, dan khususnya kepada Bapak pimpinan yang mewakili dari pengurus RMI sewilayah Jawa Timur. Pertama-tama saya terima kasih kalau saya seumur-umur baru kali ini diundang sebagai sesepuh masyarakat Bekasi Madiun. Apalagi saya berhadapan dengan para tokoh-tokoh ulama. Bagi saya mau ngomong apa itu saya bingung. Sana beliau Bapak Prianto, saya beliau di Bapak Kiai Haji Sutoyo, terutama yang punya hajat di sana. Biasa saya ini berbicara di kalangan anak-anak yang suka bercerai. Kewajiban saya mengingatkan, tapi saya berhadapan dengan tokoh-tokoh yang biasa juga sama dengan saya mengingatkan. Tapi satu kebahagiaan tersendiri, kepercayaan yang diberikan ini bagi saya karunia dari Allah SWT. Saya punya prinsip kepercayaan itu sangat mahal, sulit diukur dengan nilai uang berapapun. Puasa tadi saya mengikuti satu kerjasama
kerjasama ini akan melestari bila dua pihak ini tidak ada yang merasa lebih. Dua-duanya saling membutuhkan, maka kerjasama ini sampai kapanpun akan berjalan. Tentu silaturahmi memang penting untuk menyelesaikan masalah. Diatur dengan satu perdebatan tidak bisa, tapi kalau silaturahmi begini akan berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masing-masing. Kalau paling benar ya tidak berkelahi. Karena aturan desa Kerat itu ada orang satu itu, kalau lawan satu lebih baik kalah. Kalau jadi kroyok lebih dari 3 terpaksa melayani dilayani. Ini betul orang tua. Orang muda dilarang berkelahi, dia memberontak. Berkelahi itu bukan hanya berkelahi untuk fisik, adu argumentasi. Bila ini masih muda, Pak Haji yang memimpin GW Ansor ini masih muda, tapi siap untuk berdebat, berdebat. Untuk itulah kepada semua pihak yang mendengarkan datang ini, kami hanya titip satu doa. Bangsa Indonesia ini masih umat, pimpinannya umat, tabur juga kemana juga umat. Sekarang mana yang benar, mana yang salah itu tidak karuan. Hanya orang yang merasa kok bisa dekat dengan Allah SWT, dialah yang akan mampu mengatakan saya harus ada di sini. Ini yang ada di masyarakat. Maka pada saudara kami yang hadir, yang bergabung di Banser, di Pemuda Ansor, Sakitip, ingatkan saudara kita yang juga bertuah di tengah masyarakat, bahwa masyarakat ini terus terang umat, pemerintahnya umat. Maka kita jangan ikut-ikut urusi umat, kasihan kepada masyarakat yang tak ngerti apa-apa. Kesempatan yang bahagia ini, saya salah seorang kata masyarakat di wilayah Karsel Madiun, karena memang anggota kami cukup besar. Di Ponorogo tiap tahun lahir sekitar 8 sampai 9 ribu. Wilayah Karsel Madiun itu rata-rata 5 tahun terakhir ini 20 ribu lebih. Sebagian besar berada di dalam kita. Jadi kalau ada di masyarakat sebetulnya hakikinya Esatrat ini mengajak orang itu untuk budi luhur. Jadi saya ini ngomong sekian banyak bermacam-macam, tapi saya menghadapi dengan satu. Kalau hati mengatakan kolbu, kalau hati ini bersih, semua akan selesai dengan baik. Happy aja hidup ini. Masalah itu kekasih manusia paling setia. Orang tidak mempunyai masalah, kembali saja itu berdiri. Makin besar tantangan menunjukkan kita makin tinggi begitu. Tapi kita hadapi dengan senyum, kita hadapi dengan baik. Selalu kita beriman, bersimpuh di atas Allah SWT, kita akan yakin semuanya. Termasuk Bapak sekalian orang tokoh-tokoh di wilayah masing-masing, semua itu akan selesai dengan baik. Kuncinya hanya satu. Kalau orang itu naikkan kita, semua akan terselesaikan dengan baik-baik. Tapi kalau semua sudah timbul ketamatannya, itulah awal yang katakan kehancuran kita semuanya. Untuk itu pada ibu, saya sekaligus mohon doa restu dan mohon satu kritikan saran pendapat, karena saya punya adik-adik saya yang bergerak kalangan terutama banyak orang muda. Biarpun sekarang angkatan saya sudah banyak, boleh kata yang tua-tua, tapi mayoritas saudara kami adalah kalangan muda. 10-20 tahun yang datang mereka jadi tua, dan saya yakin dengan asuhan, dengan bimbingan Bapak sekalian dimanapun berada, mereka akan makin eksis, makin mengerti ada hakiki kehidupan, bahwa hidup itu nanti selepas dari Abdul Minanas dan Abdul Minallah. Itulah yang ada di kami, dan saya yang telah diberitahu dari sesepuh, saya matur nuwun karena
sulit. Saya berhadapan dengan kaum ulama ini sulit, tapi saya merasa bahagia, merasa bangga. Itu yang ada di kami, sehingga kami bisa menyampaikan ini loh sebetulnya syarat. Jadi kalau tak kumpul sekalian syarat ini udah hitung-hitung, sudah tidak tahu mereka jenderal atau prajurit, mereka kaya atau miskin, mereka Nasrani atau Islam atau Hindu atau Buddha, tidak tahu. Saya adalah miliknya Allah SWT. Titik. Itu yang ada. Setelah kembali masyarakat, dia mempunyai tugas kewajiban sesuai hati nuraninya. Yang penting adalah ojo sok gawe susah dia, opo alani gawe senengnya. Bagaimana kita membuat suasana lingkungan itu penuh kebahagiaan. Itulah yang dicari manusia di dunia. Bagaimana setingginya dia, semua itu merupakan titipan dari Allah SWT. Itulah Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi saya terima kasih sekali kalau saya ini ditujukan sebagai katan sesepuh masyarakat Biak Madiun. Saya tidak tahu beliau ini menunjukkan dari mana, tapi karena saya dikenalkan, terpaksa saya mengenalkan diri saya dan sekelumit eksatrasi, sehingga Bapak Ibu sebetulnya kalau titik didikan eksatrasi tidak akan biru. Tidak birunya apa? Didik secara fisik yang balik dirinya, dididik keimanan, kita akan mereka. Kalau kamu orang Islam, sampailah kamu yang terakhir menunaikan ibadah haji. Saya orang dari kalangan yang dikatakan itu bukan berangkat dari pondok pesantren, bukan dari pendidikan. Saya tidak ahli di dalam doa. Yang bimbing saya itu Pak Kiai Haji Dr. Andi Sutoyo MAG itu, tapi saya punya kelompok bimbingan ibadah haji. Saya tahun yang lalu berangkatan begitu saya megang, saya berangkatan 121 tahun jemaah haji. Tapi saya ketua dari golongan tukang gelut dari Satrati ini, dan saya baru saja mengumpulkan ketua-ketua perguruan pencaksilat secara nasional di Surabaya. Karena punya beban, yaitu adalah ingin menyampaikan seperti yang disampaikan bapak-bapak ini, bagaimana kita ini mampu menyumbangkan hati, pikiran kepada nusa, bangsa, dan negara. Itulah Bapak dan Ibu para kaum ulama yang dapat kami sampaikan, dan selamat terselenggaranya silaturahim ini, sekaligus awal dari beliau almarhum Bapak Kiai Haji Makmur Hasbullah. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang menjadi hajat bapak-bapak dan ibu sekalian. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atas perhatiannya. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.